Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa diimani dan dijadikan sebagai pedoman hidup yang lebih baik. Mukjizat ini sebagai pendukung kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kisah dari keajaiban mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah. Sangat banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebenaran kenabiannya serta menyelamatkan umat Islam. Oleh sebab itu, jika kita tidak mengenal kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah, sungguh sangat merugi. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur sebagai wahyu Allah. Kitab ini bisa menjadi petunjuk serta pedoman hidup umat Islam baik untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk kitab yang diturunkan Allah ada kepada 4 para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran yang sangat sempurna. Kisah turunnya Al-Quran juga menjadi sejarah tersendiri karena patut untuk diimani. Peristiwa tersebut disebut sebagai Nuzulul Quran, yang mana pada awal Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad SAW ini adalah Al-Alaq ayat 1-5 dengan adanya wahyu berupa ayat Al-Quran, maka bisa dikatakan sebagai awal kenabian Muhammad dan juga menjadi awal dalam perjuangan di Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Peristiwa ini pertama kali turun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 610, tepatnya di sebelah utara Mekah. Dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai Hari Nuzulul Quran. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Selain Al-Quran, Nabi juga memiliki mukjizat terbesar, yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa besar ini dimaksudkan untuk memberikan perintah sholat kepada umat muslim. Kejadian ini tepatnya pada tanggal 27 Rajab yang menjadi perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha melalui langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. Bisa dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan secepat kilat dari langit ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya terdapat beberapa fakta mengenai Isra Mi'raj yang terjadi, yaitu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dengan badan dan ruh yang tetap utuh seperti bentuk aslinya. Adanya pemahaman kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya, dan bahkan beliau berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak butuh tepat dengan Nabi di atas mustawa. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi dan Rasul yang sudah mendahulunya. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, maka bisa didapatkan hikmah perjalanan sehingga bisa langsung beriman tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah air susu melimpah. Pertama kali mukjizat Nabi Muhammad
yang didapatkan yaitu air susu yang melimpah dari ibu asuhnya Halimah. Sebenarnya tubuh Halimah kurus dan kering, namun pada saat menyusui bayi Muhammad, ASI yang keluar sangat deras dan berbeda saat menyusui anaknya yang merasa kurang. Suami Halimah juga dibuat terkejut karena unta peliharaannya menghasilkan susu berlimpah. Keduanya bisa minum air susu unta betina dengan puas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, dada dibelah. Di waktu kecilnya, pada saat Nabi Muhammad menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada sosok laki-laki, yaitu dua laki-laki tersebut memakai pakaian serba putih dan langsung menghampiri Muhammad. Hal yang dilakukan adalah membelah dadanya dan mengambil benda hitam. Nabi, ibu asuh dan ayah asuhnya tidak mengerti maksud dari laki-laki tersebut yang mengambil benda hitam dalam dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu kecil, Nabi sudah dititipkan kepada ibu asuhnya. Karena itu, ibu kandungnya tidak ingin ia hidup di Mekah. Karena hidup di Mekah tidak baik untuk perkembangan Nabi Muhammad sendiri. Kemudian yang kelima, membelah bulan atas izin Allah. Suatu ketika, untuk menunjukkan kebenaran atas kenabiannya, Muhammad meminta atas izin Allah untuk membelah bulan. Hal tersebut diberikan oleh Allah dan menjadi mukjizat kala kaum Quraisy tidak mempercayainya. Kaum kafir yang menentangnya telah ditunjukkan kebesaran Allah melalui Muhammad SAW. Kaum Quraisy terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, meramalkan istri. Mukjizat lainnya yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bisa meramalkan istri. Dalam amalannya, istri Rasulullah sangat rajin dalam bersedekah dan akan meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama setelah Nabi meninggal. Zainab adalah istri yang paling rajin bersedekah. Dan benar saja bahwa amalan Rasulullah terbukti bahwa Zainab meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Dengan begitu, maka kenabian Muhammad SAW bisa dibenarkan dan terbukti menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, pelindung tubuh dengan petir. Dalam masa peperangan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Mukjizat Nabi Muhammad seperti petir yang melindungi tubuhnya pada saat akan dibunuh oleh Siban bin Utsman yang terjadi pada saat perang Hunain. Petir yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditujukan untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, musuh akan mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar melalui Rasulullah. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi memang ada tujuan yang dimaksudkan. Kemudian yang kedelapan, air mengalir dari jari Nabi Muhammad SAW. Ada juga peristiwa menakjubkan, yaitu air yang bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, di mana banyak orang yang merasa kehausan secara luar biasa. Pada saat Rasulullah selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk wudu maupun minum meskipun hanya ada sepanci air kecil. Pastilah untuk air tersebut tidak akan cukup untuk banyak orang. Karena merasakan kebingungan para umatnya, Nabi Muhammad langsung meletakkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air tersebut, kemudian langsung keluar untuk air dari jari-jarinya. Dengan kekuasaan Allah tersebut, maka seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang muncul dari jari tangan Nabi Muhammad. Selain itu, air tersebut mampu digunakan untuk berwudu bagi orang-orang. Yang kesembilan, hanya sedikit makanan namun cukup untuk orang banyak.
Nabi Muhammad SAW saat berada dalam kondisi yang lemas, pastinya banyak yang khawatir akan kondisinya. Karena mendengar kabar Nabi lemas tersebut, maka Abu Talhah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Saat datang, Rasulullah datang bersama dengan banyak sahabatnya, dan bahkan jumlahnya bisa mencapai 70 sampai dengan 80 orang. Karena tamu yang datang sangat banyak, maka bisa dipastikan bahwa makanan yang disiapkan tidak cukup. Abu Talhah dan istrinya pasti merasa sangat bingung karena banyaknya orang yang datang. Sebelum menyantap makan tersebut, Nabi mendoakannya terlebih dahulu dan kemudian mempersilahkan tamu memakannya. Akan tetapi, tamu-tamu tersebut makan secara bergantian, yaitu 10 orang hingga semuanya merasa kenyang setelah makan. Jadi, meskipun makanan yang dihidangkan tidak cukup untuk seluruh jumlah tamu, namun sahabat-sahabat Nabi bisa merasakan kenyang setelahnya. Yang ke-10, mengenyangkan banyak orang dengan 1 gelas susu. Mukjizat Nabi Muhammad jika diceritakan tidak ada habisnya, dan bahkan bisa dikatakan mustahil terjadi di zaman modern seperti ini. Ya memang Rasulullah adalah manusia pilihan sempurna yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umat Islam. Pasalnya, bukan hanya makanan saja yang bisa mengenyangkan banyak orang, namun ada juga peristiwa mengenai 1 gelas air susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Kisah ini sebenarnya cukup menarik untuk diceritakan. Kisahnya berawal dari teman Nabi Muhammad bernama Abu Hurairah yang sangat miskin dan sering kelaparan. Akan tetapi, Abu Hurairah memiliki hafalan yang banyak serta ilmu pengetahuan yang luas. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan temannya tersebut dan harus mengikuti Nabi. Kemudian Nabi mengundang banyak orang ke rumahnya karena telah menemukan 1 gelas susu. Orang pertama yang minum susu tersebut adalah Abu Hurairah. Selanjutnya, tamu lainnya meminumnya secara bergiliran dan sampai seluruh tamu merasakan puas minum susu tersebut. Tidak hanya puas karena susu yang diminum, juga menghindarkan dari rasa lapar, beralih menjadi rasa kenyang. Kemudian yang ke-11, doa meminta hujan. Terjadi pada saat Nabi Muhammad berkhutbah di sholat Jumat, dan ada seseorang yang meminta Rasulullah agar melakukan doa agar bisa hujan turun di desa tersebut. Hujan sangat diharapkan karena wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan yang lama. Dengan adanya kekeringan tersebut, maka akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Doa dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai dengan Jumat minggu selanjutnya. Namun karena hujan lebat yang terjadi terus-menerus, maka banyak rumah yang mulai rusak. Bisa dikatakan bahwa hujan yang turun sangat lama dan membawa dampak di lingkungan tersebut. Karena ada seseorang yang membawa kabar tersebut, maka Nabi Muhammad berdoa agar hujan dipindahkan ke Madinah. Hal ini pastinya sesuai dengan permintaan umatnya. Karena telah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, maka dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan awan-awan yang mulai bergerak ke pusat kota dan tidak berada di desa. Yang ke-12, mengobati mata yang sakit. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib adalah pemegang bendera dan mengeluhkan bahwa matanya sakit. Hal ini terjadi pada saat belum menaklukkan benteng Khaybar. Karena mengetahui kabar tersebut, maka Rasulullah memanggil Ali agar datang menemuinya. Pada saat sudah ditemui, maka Rasulullah langsung meludahi mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian, mata tersebut bisa langsung sembuh dengan waktu yang singkat. Bahkan kesembuhan mata tersebut layaknya orang yang tidak sakit mata sebelumnya, karena benar-benar kembali normal. Karena sakit matanya sudah disembuhkan melalui mukjizat Nabi Muhammad, maka Ali bin Abi Thalib bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bendera bisa dibawa dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib dan berlangsung dengan benteng Khaybar bisa dilanjutkan penaklukannya. Kemudian yang ke-13,
kerikil hidup. Bagaimana kerikil bisa hidup? Ternyata salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang dimiliki adalah bisa menghidupkan kerikil, meskipun benda tersebut termasuk benda mati. Pasalnya, pada halakoh ini digunakan untuk bertasbih. Jadi Rasulullah melakukan tasbih menggunakan batuan kecil yang ada di tangannya. Sebenarnya untuk peristiwa ini ada pada hadis riwayat Tabrani yang menjelaskan bahwa batu kerikil di tangan Rasulullah sedang bertasbih di tangannya, sehingga bisa diartikan bahwa kerikil tersebut hidup. Dalam kejadian tersebut juga ada sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib yang semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, pelepah kurma menangis. Pada saat belum ada mimbar untuk berkhotbah dalam sholat Jumat, Nabi Muhammad jika berkhotbah selalu bersandar di sebatang pelepah kurma. Peristiwa ini bisa dikatakan sebagai peristiwa yang menarik untuk diabadikan. Menariknya, pada saat sudah ada mimbar untuk berkhotbah, pohon bekas sandaran Nabi tersebut terdengar menangis. Orang-orang yang mendengarkannya seperti unta betina yang sedang melahirkan. Hal tersebut karena terdengar sangat menyakitkan. Nabi Muhammad SAW menghampiri pelepah kurma tersebut yang sedang menangis, kemudian meletakkan tangannya pada pelepah tersebut. Kemudian suara tangisan tidak terdengar atau terdiam. Jadi cukup dengan usapan tangan mukjizat Nabi Muhammad, maka pelepah yang menangis bisa terdiam. Yang ke-15, lolos kepungan dari Gua Sur. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Madinah membuatnya dikejar oleh para musuh. Pada saat itu, Nabi dan sahabatnya bersembunyi di Gua Sur yang hampir saja diketahui oleh para musuhnya yang terus mengejar waktu itu. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah dan Abu Bakar diselamatkan dari kepungan musuh tersebut, sehingga Nabi dan sahabatnya tidak diketahui oleh musuhnya dan tetap melanjutkan hijrah yang dilakukannya. Yang ke-16, selamat dari racun. Tidak jarang musuh ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW dan bahkan sampai membunuhnya. Suatu perang telah terjadi sehingga kaum musuh tersebut ingin membunuh Rasulullah dengan cara meracuninya. Dalam strateginya dilakukan dengan cara menyuguhkan hidangan kambing beracun untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi, pada saat daging tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut, secara tiba-tiba potongan daging tersebut memberitahu Nabi bahwa ada racun di dalamnya. Saat mendengar pengakuan dari daging kambing tersebut, maka Rasulullah memuntahkan daging yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan memberikan mukjizat Nabi Muhammad. Yang terakhir, yaitu yang ke-17, yaitu memiliki sifat terpuji. Sebagai seorang nabi terakhir, pastilah keunggulan akan dimilikinya. Hal ini dapat dilihat pada sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sabar, dapat dipercaya, jujur, cerdas, amanah, dan yang lainnya. Dengan adanya sifat-sifat terpuji tersebut, maka bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang tepat. Pastinya dengan memiliki sifat terpuji, maka kehidupan akan berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Bahkan seluruh sifat tersebut bisa diturunkan kepada umat Islam yang selalu mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisahkannya. Oleh sebab itu, dengan mengetahui mukjizat Nabi akan membuat umat Islam semakin percaya dan bertambah keimanannya. Demikian tentang 17 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Amin.